Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah hidangan Allah, maka mereka yang menyantap sajian dan hidangan Allah, maka mereka itulah adalah tamu-tamu Allah, dan betapa agung kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu terbimbing dengan Al-Qur'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya mendapatkan di dunia, tapi juga insyaallah mendapatkan di akhirat, kebaikan di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, di pertemuan yang terakhir, ayat yang kita bahas adalah surat An-Nur ayat yang ke-11, pembahasan tentang hadithul ifk, ya hadithul ifki, kabar bohong yang ditujukan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana yang pertama kali mengemukakan atau menunjukkan tuduhan yang bohong itu adalah tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, dan betapa masifnya informasi yang dihembuskan oleh orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi dan keluarganya, juga menyakiti kaum muslimin. Maka sampai di antara orang-orang beriman pun dia terbawa informasi itu, sehingga di antara mereka ada sebagian yang ikut-ikutan, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti menurunkan ayat yang membersihkan Bunda Aisyah dari semua tuduhan itu. Adapun orang-orang beriman maka dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembersihan dan penyucian di dunia. Adapun orang-orang munafik maka dibiarkan agar semakin besar dosanya dan nanti semakin besar hukumannya di akhirat. Di ayat yang ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan dari kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum, janganlah kalian mengira berita itu buruk bagi kalian, bal huwa khairul lakum, bahkan berita itu adalah baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, setiap orang akan mendapatkan dari mereka balasan yang diperbuatnya dari dosa. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar di antara mereka, maka bagi dia mendapatkan azab yang agung. Dan yang mengambil bagian terbesar dari peristiwa itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian di ayat yang ke-12, laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Ketika kalian mendengar berita bohong, mengapa tidak berprasangka al-mu'minuna wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, bi anfusihim terhadap diri mereka sendiri, khaira, dengan prasangka yang baik. Wa qalu, dan mereka berkata, hadza ifkum mubin, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Sebagian ulama menjelaskan ayat ini turun berkaitan dengan dialog antara sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari dengan istri beliau
ketika berita bohong tentang Bunda Aisyah menyebar di seantero kota Madinah, maka istri dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada suaminya, bagaimana pendapat suaminya berkaitan dengan kabar yang menimpa Bunda Aisyah. Maka Abu Ayyub hanya mengatakan, apakah mungkin kamu melakukan yang demikian? Maka istri dari Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ya tidak mungkin dia melakukan yang seperti itu. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalau dia yang tidak lebih baik dari Bunda Aisyah tidak mungkin melakukan itu, maka mustahil Bunda Aisyah yang lebih baik melakukan yang demikian. Pun demikian, kata Abu Ayyub, Safwan bin Mu'attal yang dia lebih baik dibandingkan dirinya. Kalau Abu Ayyub di posisi Safwan dia tidak akan melakukan yang demikian, maka mana mungkin Safwan bin Mu'attal yang jauh lebih baik dibandingkan beliau melakukan yang demikian. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menjadi panduan bagi orang-orang yang beriman bagaimana menyikapi sebuah kabar yang beredar, apalagi kalau kabar itu menimpa saudara-saudara seiman kita, bahkan orang-orang yang baik di antara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula id sami'tum." Ketika kalian mendengar berita bohong, mengapa tidak? Dhanna al-mu'minuna wal mu'minat. Berprasangka orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan seakan-akan Allah ingin mengatakan jika kalian adalah orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mendengarkan sebuah kabar, maka hendaklah kalian berprasangka dengan prasangka yang baik. Dikatakan bi anfusihim, terhadap diri-diri mereka khairah, kebaikan. Bukankah kabar ini menimpa orang lain? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kenapa mereka tidak berprasangka yang baik terhadap diri mereka? Nah, karena konsekuensi keimanan itu adalah menunjukkan posisi saudaranya seperti posisinya sendiri. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makanya ketika kita mendapati kabar yang menimpa saudara-saudara seiman kita, maka bayangkan kabar itu menimpa diri kita. Nah, kalau seandainya kabar itu menimpa diri kita, apakah kita ingin keburukan? Ya jelas tidak. Kita ingin kebaikan. Maka kalau kita ingin kebaikan untuk diri kita ingin dihusnudhoni oleh saudara-saudara kita terhadap diri kita, maka itu pula yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala seakan memuji sikap Abu Ayyub Al-Ansari dengan sang istri yang bisa berhusnudzon di saat sebagian kaum muslimin dia juga masih ragu, atau bahkan di antara mereka ada yang sampai terbawa untuk menyebarkan berita bohong tersebut. Ya, berita bohong tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim." Allah gunakan al-mu'minun, ya, menggunakan isim seakan-akan kalau iman kalian memang iman yang benar, kalau seakan iman kalian adalah iman yang kuat, seakan kalau iman kalian adalah iman yang melekat, yang Allah gambarkan dengan bentuk isim, dan sampai Allah pisahkan antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Padahal cukup Allah mengatakan dhannal mu'minun, perempuan masuk di dalamnya. Tapi saking pentingnya pembahasan ini, maka Allah pisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, maka yang laki-laki pun dengan keimanannya harus menduga dengan prasangka yang baik, dan perempuan dengan keimanannya juga harus menduga dengan prasangka yang baik. Dan di dalam bermasyarakat, ya, sebagaimana tema besar surat An-Nur mengobati permasalahan yang ada di masyarakat, maka asas yang kita gunakan pertama kali adalah asas husnudzon, bukan suudzon. Karena kebanyakan masalah
Nah, tapi kalau prasangkanya adalah prasangka yang baik, insya Allah bahkan masalah pun akan selesai dengan prasangka yang baik. Ya, kalau saudara kita diposisikan seperti diri kita, ya maka kita akan mencarikan. Bahkan kalau ulama salaf itu ketika mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari saudaranya, maka akan dicarikan 1001 pembenaran untuk menjadi pembenaran bahwasanya saudaranya itu tidak bersalah. Nah, maka kalau kita hari ini kebanyakan ketika mendapati kesalahan dari saudara mukmin kita, yang akan dicarikan 1001 pembenaran untuk menunjukkan dia itu salah dan sesat. Nah, ini masalahnya kita. Kita mencoba untuk mengikuti salaf, tapi perilaku kita tidak mencerminkan apa? Salah. Karena akhlak salaf itu berprasangka baik kepada saudara-saudaranya, namun kita hari ini kebanyakan prasangka yang kita gunakan adalah prasangka yang tidak baik, yang buruk. Dan kalau kita dapati lebih dalam lagi, model-model yang demikian ini memang yang menjadi cara musuh-musuh Islam untuk merusak keimanan orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu cirinya adalah husnudzon, tapi orang-orang yang bermasalah dengan keimanannya biasanya cirinya adalah suudzon. Ada nggak Nabi yang tidak sholat asar gara-gara dilalaikan oleh kuda-kudanya? Ada atau tidak? Ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Baik, ada tidak Nabi yang ketika mencintai seorang wanita dan wanita itu sudah beristri, maka mengirimkan suami dari wanita, ya, wanita itu sudah bersuami, maka mengirimkan suami wanita itu ke medan perang yang paling berat, agar apa? Agar suaminya terbunuh dan menikahi wanita tersebut. Ada nggak? Ada atau tidak? Nggak ada. Kali itu nggak ada. Baik. Ada tidak Nabi yang bersekongkol dengan ibundanya untuk mengambil hak dari saudara tetuanya, mengambil kepegangan dari ayahnya? Ada atau tidak? Enggak, kamu nggak pernah dengar. Pertanyaan yang lain, ada tidak seorang wanita yang gara-gara wanita ini suaminya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada atau tidak? Siapa? Bisa dijalankan mic-nya. Yang kemudian dikatakan berkhianat disebabkan karena sebab dia suaminya bermaksiat kepada Allah. Ada atau tidak? Dan suaminya adalah seorang nabi. Siapa? Kan Nabi Lut tidak bermaksiat kepada Allah, istrinya yang berkhianat. Nah, sebagian mengatakan Hawa, gara-gara Hawa suaminya nanti bermaksiat kepada Allah. Baik. Cerita-cerita seperti ini jelas sumbernya bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi cerita-cerita seperti ini itu beredar luas di kita. Yang ngaji masalah, yang nggak ngaji ya masalah. Jadi yang nggak tahu musibah, yang tahu musibahnya lebih besar. Nah, terus gimana? Nah, serba salah akhirnya. Nah, Israiliyat ini kalau kita dalami, ternyata memang isinya itu adalah untuk menjelek-jelekan para nabi dan orang-orang beriman. Ya, para nabi dan orang-orang beriman.
Hawa itu apakah nyuruh Nabi Adam memakan buah yang Allah larang? Di hadis Nabi memang menerangkan, laula Hawa, sekiranya bukan karena Hawa, tidak akan seorang perempuan itu berkhianat pada suaminya. Ya, di dalam hadis Nabi, kalau bukan karena Hawa, seorang istri itu tidak akan berkhianat pada suaminya. Baik, berarti Hawa berkhianat atau tidak? Khianat. Apa khianatnya Hawa? Menyuruh suaminya makan buah yang dilarang. Nah, itu kalau nanti kita kembalikan kepada Al-Quran, ternyata di Al-Quran nanti ada di surat Al-A'raf dan di surat Taha, bahwasanya syaitan itu membisikkan kepada Adam dan syaitan itu membisikkan kepada keduanya. Jadi ada redaksi, ada syaitan itu membisikkan kepada Adam. Di ayat yang lain, syaitan itu membisikkan kepada keduanya. Tapi tidak ada redaksi yang menyebutkan syaitan itu hanya membisikkan kepada Hawa. Tahu maksudnya? Berarti siapa duluan yang dibisiki oleh syaitan? Nabi Adam alaihissalam. Nah, kok bisa Hawa ikut-ikutan? Karena terpengaruh oleh suaminya. Jadi bukan Hawa yang menyuruh Nabi Adam, tapi justru Hawa yang ikut-ikutan Nabi Adam. Nah, khianatnya Hawa itu apa? Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bukan istri yang menyuruh suaminya bermaksiat kepada Allah, tapi khianatnya seorang istri itu kalau suami bermaksiat kepada Allah tapi tidak diingatkan, itu sudah cukup menjadikan istri itu dikatakan berkhianat kepada suami. Sudah tahu suaminya salah, tidak diingatkan, nah itu khianat. Dan bayangkan kalau suaminya itu justru maksiat gara-gara istrinya, namanya apa yang demikian? Itu khianat wadra. Ya, itu bukan khianat biasa lagi, itu khianat wadra. Nah, kebanyakan istri-istri hari ini modelnya yang mana? Nah, insya Allah yang di sini tidak ya, akan menjadi penasihat yang baik untuk para suami, ya, sehingga ketika suaminya itu berada di dalam kebenaran ya dia dukung, ketika suaminya salah ya dia ingatkan. Nah, itu Israiliyat. Secara tidak langsung akhirnya kita terbawa dengan mengatakan Hawa itu menyuruh suaminya bermaksiat kepada Allah. Nah, itu husnuzon atau suudzon? Suudzon. Ada nggak Nabi itu yang gagal mendidik anak dan istrinya? Ya, ada yang mengatakan Nabi Nuh. Nah, itu asasnya suudzon, kita nggak paham. Asal menyimpulkan tapi sembarangan. Nah, itu bukan karakter orang beriman. Orang kita suudzon sama saudara seiman saja masalah. Ini suudzonnya sama Nabi. Dan termasuk Nabi yang nggak sholat asar gara-gara dilalaikan oleh Tuhan. Ada nggak yang suka main bola suaminya ini? Ada. Nah, kira-kira kalau belum sholat kemudian main bola, kepikiran nggak? Nggak kepikiran. Nah, kalau nggak kepikiran diingatkan harusnya. Nah, minimal kan kalau belum sholat main bola itu kan tidak terlihatnya. Aduh, udah mau jam 5 nih, waktu asar keburu habis. Udah, saya pulang duluan untuk sholat. Nah, walaupun asalnya sholat dulu baru main bola, tapi mungkin karena saking senangnya main bola dan baru pulang kantor main bola dulu. Tapi asal dia orang baik, pasti akan ya nggak nyaman nantinya itu. Nah, itu begitu. Nah, orang biasa saja yang nggak soleh amat itu masih ada nggak enak meninggalkan sholat, apalagi ini nanti. Siapa sahabat yang gara-gara dilalaikan kebunnya dari jamaah sholat asar kemudian menyederhanakan kebunnya?
Ya Umar bin Khattab. Pertanyaannya, dosa enggak Umar dengan ketinggalan sholat jamaah? Ya kan, mayoritas ulama mengatakan sholat jamaah itu kalau kita sunnah muakkadah ya baru kifayah, walaupun ada yang mewajibkan. Tapi intinya secara umum kan Umar enggak berdosa. Nah ketika Umar itu kemudian menyederhanakan kebunnya, baik atau tidak baik? Nah kalau kita mengatakan Nabi Sulaiman itu tidak sholat asar atau terlambat sholat asar sampai waktunya habis gara-gara kudanya. Terus apa yang dilakukan dengan kudanya? Waqaf mas'an bisuqi wal a'naq. Kemudian dia mulai mengusap-usap kaki dan lehernya. Sebagian akhirnya menafsirkan dengan mengikuti Israiliyah. Nabi Sulaiman itu menyembelih kuda-kudanya. Pertanyaannya, kalau menyembelih itu leher dulu apa kaki dulu? Nah, padahal ayatnya mengatakan ya kakinya dulu baru lehernya dulu. Bukan kayak itu bentuk penyiksaan, bukan kayak itu sampai diharamkan. Nah, maka Nabi Sulaiman tidak sholat asar sampai waktunya habis, itu perbuatan dosa dan itu mustahil. Kemudian kuda yang digunakan untuk berjihad, ya kuda yang digunakan untuk berjihad, disembelih itu juga mubazir, dan itu perbuatan dosa dan itu mustahil. Dan nyembelihnya kalau dipotong dulu kaki-kakinya baru lehernya itu penyiksaan, itu juga nggak mungkin. Maka memahami ayat itu nggak seperti itu. Jadi kenapa disebutkan waktu sore, bukan urusannya sholat asar? Karena Nabi Sulaiman itu ketika memutuskan perkara di tengah-tengah masyarakatnya itu beliau memutuskan dari waktu pagi sampai sore, dan hak rakyatnya itu nggak pernah diganggu gugat. Makanya Ibrahim itu berani mengatakan saya akan membawakan singgasananya itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Maksudnya sebelum waktu sore. Nah, Nabi Sulaiman itu ketika mengunjungi kuda-kuda perangnya di waktu sore, artinya apa? Bahkan ini untuk urusan negara dan memutuskan perkara rakyatnya itu juga urusan negara, tapi tidak mau sedikit pun mengurangi hak rakyatnya. Bahkan beliau mengorbankan waktu untuk istirahat itu masih mengurusi urusan negara, yaitu dengan mengejek kuda-kudanya. Dan Nabi Sulaiman itu jiwa-jiwanya luar biasa. Maka ketika melihat kuda, maka yang ada adalah bawaannya itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua kenikmatan itu. Nah, maka ketika kudanya itu sudah dipacu, saking kencangnya kuda itu berlari, hatta tawaratul hijab, sampai tertutup oleh hijab. Nah, sebagian menafsirkan matahari terbenam. Nah, nggak ada pasal matahari. Hatta tawaratul hijab itu kuda yang berlari dengan sangat kencang. Saking kencangnya itu dalam waktu sekejap sudah tidak terlihat lagi. Maka Nabi Sulaiman mengatakan bahwa kuda-kuda itu kepadaku. Nah, saking senangnya itu dielus-elus kaki dan lehernya. Pernah ngelus-elus kuda? Belum. Ya. Nah, itu bukan gitu ya. Tapi kalau kita terpengaruh oleh Israiliyah, jadi bawaan kepala kita itu sudah dulu. Dan itu banyak di Al-Quran itu yang hari ini tersebar dipahami dengan pemahaman Israiliyah. Jadi cara kita mendeteksi itu apa? Asal ada penjelasan kok menjelekkan para nabi, menjelekkan orang-orang beriman, jelas itu salah. Kenapa? Karena Allah menerangkan di surat An-Nur ayat 12, asal orang itu beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mendengar sebuah kabar, maka prasangka yang dia hadirkan adalah husnuzon, bukan syukur. Bisa dipahami? Ya, kenapa? Karena kita pun ingin dihusnuzon Allah. Maka posisikan saudara kita seperti posisi kita, kemudian kita berhubungan kepada mereka. Baik, dan mengatakan ketika mendengar kabar bohong itu, wa qulu hadza ifkum mubin. Dan mereka mengatakan ini adalah berita bohong yang nyata, sejelas-jelas itu. Yang nyata kebohongannya kok masih tidak bisa memberikan pemakluman atau prasangka yang baik bagi saudaranya. Laula ja'u
kepadanya dengan membawa 4 orang saksi, ka'id lam yad'u bi syuhada, oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, faqala indallahi humul kadzibun, ya maka mereka itu di sisi Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Dan Allah mengatakan humul kadzibun, seakan-akan tidak ada pendusta yang lain selain dari mereka, saking besarnya kedustaan. Bayangkan, nuduh wanita beriman yang baik-baik berbuat zina itu dosa besar, dosa yang membinasakan. Nah, ini menuduh istri Nabi berbuat zina, nah itu sesuatu yang ya jelas-jelas sangat besar dosanya. Ya tidak sama antara menuduh wanita-wanita yang beriman yang berbuat zina, itu pun sudah dosa besar, dengan menuduh istri Nabi yang jelas-jelas kesuciannya berbuat zina, itu lebih besar lagi dosanya. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima akhadtum fihi 'adzabun 'adzim. Dan seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya di dunia dan di akhirat, niscaya kalian ditimpa disebabkan oleh pembicaraan kalian itu tentang hal berita bohong itu, adzabun 'adzim, adab yang besar. Adzabun 'adzim, kita telah menerangkan tentang 'adzim. Ya, 'adzim itu sesuatu yang besar di antara yang besar, sesuatu yang agung di antara yang agung. Makanya sesuatu yang paling besar itu adalah 'adzim. Dan karena ini temanya adalah tema tuduhan yang besar, maka adabnya pun besar. Ada seorang wanita yang tidak baik, kemudian kita menuduh wanita itu berbuat zina padahal kita tidak punya bukti. Boleh atau tidak? Ada wanita yang tidak baik dalam artian dia biasa keluar dengan laki-laki, tapi kita tidak punya bukti bahwasanya dia pernah berbuat zina. Boleh nggak kita mengatakan dia telah berzina? Gampangan kok diajak laki-laki malam pulang pagi. Nah, asal kita tidak pernah melihat, ya tidak boleh kita mengatakan dia telah berzina. Itu tuduhan. Walaupun mungkin secara hukuman dulu kita jelaskan tidak bisa diberikan hukuman al-qadh. Kenapa? Karena wanitanya tidak baik memang. Tapi bukan berarti boleh dituduh. Tetap tidak boleh dituduh. Walaupun kalau menuduh tidak sampai dihukum seperti ya hukuman qadhul muhsanat, ya al-mu'minat, yaitu 80 kali. Nah, kemudian dinaikkan lagi, menuduh wanita yang nggak baik-baik saja nggak boleh kalau kita nggak punya saksi, nggak punya bukti, apalagi menuduh wanita yang baik-baik tanpa saksi, tanpa bukti yang seakan-akan mereka memang tidak melakukan itu. Nah, menuduh wanita yang baik-baik saja itu besar dosanya, apalagi menuduh wanita terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, maka sangat besar dosanya. Dan dikatakan ya tadi kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, ya Allah segerakan adabnya itu. Tapi karena Allah itu masih berikan karunia dan rahmatnya, ya Allah tidak timpakan adab itu. Ya, namun bukan berarti ya orang-orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut tidak Allah hukum. Tetap Allah hukum, tapi untuk adab secara menyeluruh ya tidak Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan. Ittaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut kalian, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian katakan dengan mulut kalian. Terjemahannya sama-sama mulut. Tapi kalau kita perhatikan kata al-sina itu jamak dari lisan. Apa lisan itu? Lidah. Kalau kata al-wah itu jamak dari fu. Apa fu? Fu itu mulut. Kita ngomong itu dengan lidah atau dengan mulut? Jaga lidah atau jaga mulut. Yang benar yang mana? Lidahmu harimau atau
atau mulutmu harimau? Ya, kita berbicara dengan lidah atau dengan mulut? Hah? Karena Al-Quran membedakan penggunaan lidah dan mulut. Sama-sama digunakan untuk berbicara, tapi dibedakan oleh Al-Quran. Nah, maka hukum asal berbicara itu dengan lisan. Hukum asal berbicara itu dengan lisan. Makanya orang yang tidak punya lisan atau bermasalah dengan lisannya cenderung tidak bisa berbicara dengan baik. Makanya ketika kita minta untuk dimudahkan bisa berbicara, apa doanya? Doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi mereka yang punya masalah dengan lisan itu cenderung sulit untuk bisa berbicara. Ada nggak Nabi yang ketika berbicara itu nggak jelas gara-gara ada cacat pada lisannya? Siapa? Nabi Musa. Baik, ulama sepakat bahwasanya seorang nabi itu tidak akan ditimpa penyakit yang penyakit itu menjadikan orang-orang kabur dari sisinya dan juga menjadikan dakwahnya itu terhambat gara-gara penyakit itu. Ngerti maksudnya? Nabi Ayub sakit kan? Tapi apakah sampai menjadikan orang-orang itu meninggalkan Nabi Ayub? Itu nanti ada bahasa sendiri. Kemudian Nabi Musa dikatakan lisannya bermasalah. Kenapa? Makan bara. Nah, cerita makan bara ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia berasal dari Nabi atau dia Israel? Memang Nabi kembalinya kepada Abdullah bin Abbas, tapi sahabat Abdullah bin Abbas tidak mengatakan itu dari Nabi. Maka ada kemungkinan Abdullah bin Abbas hanya menyampaikan apa yang beliau dengar dari mantan pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam. Maka ada kemungkinan itu Israilnya. Nah, tapi Nabi Musa kan sulit kan bicara kan? Tahu kenapa Nabi Musa sulit bicara? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kemudian ikatan, ya lepaskan ikatan lisanku agar mereka memahami perkataan. Apa kaitan kelapangan dada, kemudian pemudahan urusan dengan hilangnya ikatan pada lisan? Nah, kalau saya lebih cenderung Nabi Musa itu tidak ada cacat pada fisiknya, bahkan pada lisannya. Walaupun kalau berbicara terkadang memang sulit dipahami. Ya, makanya Fir'aun itu mengatakan walayatan yubin, hampir-hampir nggak bisa menjelaskan. Nah, kenapa Nabi Musa begitu? Itu bukan karena lisannya bermasalah, tapi beliau itu saking semangatnya luar biasa. Terkadang emosinya yang juga luar biasa. Itu tidak bisa mengontrol keluh lidah beliau itu kalau mendapatkan masalah yang besar. Bukan karena hak beliau yang dilanggar, karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar. Nah, sehingga ketika ada seseorang mengaku Tuhan, itu bayangkan kalau kita itu mengenal Allah dan kita tahu Allah itu yang menciptakan kita dan Tuhan kita, kalau tiba-tiba ada orang mengklaim dirinya Tuhan, siapa yang tidak perlu lisannya? Atau kemudian mendapati kaumnya menyembah Tuhan asal. Makanya kenapa Nabi Musa itu meminta dilapangkan dada dulu, kemudian dimudahkan urusannya. Nah, itu kemudian bisa mengontrol lidahnya. Makanya lagi-lagi asasnya apa? Husnul dzan, jangan suudzon, gitu ya. Nah,
Adapun ketika Allah gunakan kata afwah, jamak dari mulut, itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak ada isinya. Asal ngomong, asal jebak, gak ada maknanya. Makanya dikatakan di sini, wa taquluna bi afwahikum, yang kalian mengatakannya dengan mulut-mulut kalian, berarti omong kosong semua. Makanya kalau digunakan kata mulut itu omong kosong. Makanya mulutmu harimau, karena diomongkan mulut itu omong kosong, gitu ya. Tapi kalau kemudian menggunakan lisan, yaitu hukum asal berkata itu dengan lisan, dengan lidah. Itu cara Al-Quran bertutur. Kalau Al-Quran mengatakan mulut, nah itu pakai omong kosong. Ini enggak benar. Baik, ma laisa lakum bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, wa tahsabunahu hayyinan, ya kalian mengira yang demikian itu ringan. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal yang demikian itu di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Bayangkan, ini yang disakiti adalah istri Nabi. Kira-kira yang tersakiti apakah punya Bunda Aisyah? Tidak. Kemudian keluarga Bunda Aisyah, kemudian Safwan bin Mu'attal, ya laki-laki yang dituduh dengan beliau, juga kaum muslimin secara umum. Maka tidak ada yang lain. Yang demikian adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ayat yang ke-16, walau la sami'tumu, dan mengapa ketika mendengarnya kalian tidak qultum mengatakan ma yakunu lana an natakallama bi hadza, tidak pantas bagi kita untuk membicarakan yang demikian ini. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim, Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Jadi kata 'adzim ini dominan ya di surat An-Nur, dan kata 'adzim juga nanti untuk pahala itu banyak dimunculkan di surat An-Nisa. Makanya nggak tahu ya, itu urusan perempuan itu agung semuanya. Bukti kalau perempuan itu diagungkan di Indonesia. Ya semuanya yang menyangkut perempuan itu 'adzim, ya agung. Ketika kita membahas tentang fitnah, biasanya dalil yang kita gunakan apa? Itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa dalilnya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Atau di ayat yang lain, wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah ini maksudnya apa? Apakah fitnah yang dimaksud di ayat Al-Quran seperti fitnah yang kita maksudkan di dalam bahasa keseharian kita dengan fitnah? Ya, yang bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F itu fitnah. Ya, yang mengatakan orang Sunda tidak bisa ngomong F itu fitnah. Ya, padahal orang Sunda bisa ngomong F kan? Ya. Nah, kalau ada seseorang itu membicarakan kejelekan orang lain, dan kejelekan yang dibicarakan itu benar adanya, namanya apa? Riba. Namanya riba ya. Kalau ada seseorang membicarakan kejelekan orang lain dan kejelekan yang dibicarakan itu tidak benar, namanya apa? Bukan. Itu bukan fitnah namanya. Kalau dalam bahasa Arab ya, saya bicara bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita menyebutnya fitnah, tapi fitnah yang kita sebut di bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya bukan fitnah. Dan ayat Al-Quran yang mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl itu bukan fitnah yang kita maksudkan di bahasa Indonesia. Nah itu nggak nyambung bahas fitnah di kita, dalilnya pakai fitnah yang ada di dalam Al-Quran, nggak nyambung.
fitnah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menghalang-halangi orang dari jalan Allah, wasaddun an sabilillah, dan kufur kepada Allah, juga menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram dan mengusir orang dari Masjidil Haram. Itu adalah sebuah fitnah yang besar. Jadi menghalang-halangi orang dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalang-halangi orang dari masjidnya Allah, dan mengusir orang dari masjidnya Allah. Nah, itu fitnah yang besar. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus 12 orang sahabat untuk pergi ke daerah yang disebut dengan Nakhlah. Nakhlah ini daerah yang terletak di selatan Mekah, terletak antara Mekah dan Taif. Adapun Madinah itu di utara Mekah. Berarti sahabat ini sudah sampai melewati Mekah dan yang mencegat atau memata-matai orang-orang Mekah itu di tempat antara Mekah dengan Taif yang disebut dengan Nakhlah. 12 orang sahabat diutus oleh Nabi, dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Siapa Abdullah bin Jahash? Saudaranya Zainab bin Jahash istri Nabi, saudaranya Hamna bin Jahash yang kemarin kita ceritakan ikut-ikutan menyebarkan hadits ifki. Nah, itu Abdullah bin Jahash itu dengan 12 orang sahabat berangkat, termasuk dirinya. Di tengah perjalanan nanti Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sahabat yang lain itu kehilangan untanya, maka mereka mencari unta. Tinggal 10 orang. Nah, 10 orang ini ternyata mendapati ada 4 orang dari Taif menuju Mekah. Nah, ini orang-orang Quraisy. Ya, rombongan dagang Quraisy terdiri dari 4 orang melewati tempat itu. Nah, ketika melewati tempat itu sedang bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan bulan haram, nggak boleh terjadi peperangan. Bulan haram ada berapa? Ada 4. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut ya Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang lompat adalah Rajab. Pahala puasa Arafah diampuni dosa yang setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Kenapa? Karena Arafah itu terletak di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah itu diambil 2 bulan haram, Dzulqa'dah dan Muharram. Kalau puasa Asyura 10 Muharram, ya nanti bisa ditambah Tasyura 9 Muharramnya akan menyelisih orang-orang Yahudi. Berapa pahalanya? Diampuni dosa setahun yang lalu. Kenapa? Karena Muharram itu hanya diambil oleh bulan haram sebelumnya dan bulan setelahnya bukan bulan haram. Bisa dipahami? Makanya kenapa Arafah itu lebih banyak pahalanya, karena terletak di antara 2 bulan haram. Tapi kalau puasa Asyura itu hanya diambil oleh 1 bulan haram saja. Nah, ketika bulan Rajab itu diambil bulan Rajab, kan tidak boleh memerangi orang. Tapi ini kalau dibiarkan nunggu bulan Sya'ban, keburu sudah masuk Mekah. Akhirnya diputuskan oleh Abdullah bin Jahash dengan para sahabatnya, sudah kita serang mereka. Akhirnya diserang. 1 orang terbunuh, 1 orang kabur, 2 orang jadi tawanan perang, dan semua harta yang mereka bawa dijadikan rampasan perang. Dibawa oleh Abdullah bin Jahash dengan para sahabatnya ke Madinah. Nah, Nabi marah besar. Kenapa? Karena bulan haram nggak boleh memerangi orang. Dan akhirnya yang demikian itu digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin, bahwasanya orang-orang Islam itu tidak menghormati bulan haram yang sudah dihormati oleh orang-orang sebelumnya. Nah, seluruh jazirah Arab itu menggoreng berita itu untuk menyerang kaum muslimin. Salah nggak muslimin? Salah. Dan Nabi nggak salah. Jadi kalau orang Islam salah itu nggak salah. 2 orang dilepaskan, semua hartanya dikembalikan, dan Nabi membayar diat terhadap korban itu.
Makanya nanti ini yang memicu perang Badar ya, salah satunya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Kenapa kalian membesar-besarkan masalah pembunuhan yang terjadi di bulan Haram? Padahal yang kalian lakukan itu jauh lebih besar daripada sekedar pembunuhan. Bukankah kalian juga pernah membunuh sahabat Nabi di tanah haram? Kan ada bulan haram, ada tanah haram, sama-sama haramnya, nggak boleh bunuh orang. Makanya orang yang dikisos masuk ke tanah haram nggak boleh dikisos di sini, harus dibawa keluar. Orang yang membunuh hewan maka di tanah haram harus bayar dia, bayar tebusan dan ya, bayar denda. Nah, kalau kalian dulu bahkan membunuh seperti Sumayyah, Yasir, ya juga kalian menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian kalian kufur terhadap Allah, kalian menghalangi para sahabat untuk mendatangi Masjidil Haram, kalian usir mereka dari Masjidil Haram. Nah, itu fitnah yang jauh lebih besar dibandingkan pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat Nabi terhadap salah seorang di antara kalian, yaitu wal fitnah asyaddu minal qatl. Tahu sebab nuzulnya? Jadi kalau kita ini ibu-ibu nggak boleh memfitnah. Kenapa? Karena fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dalilnya apa? Wal fitnah asyaddu minal qatl. Itu nggak nyambung. Nah, saya dulu di pesantren, kalau muhadharah itu jadwal kultum itu suka pakai itu, paling enak gitu ya, mudah dihafal. Nah, tapi itu nggak benar. Itu tidak benar. Nah, jadi yang dimaksud fitnah itu cobaan yang besar, ujian yang besar. Innal ladzina fatanul mu'minin. Nah, kata fatanu itu di surat Al-Buruj ya, itu menyiksa dengan siksaan yang besar, ujian dengan ujian yang besar. Nah, terus kalau kita tadi mendapati seseorang itu membicarakan aib orang lain yang ternyata nggak benar yang dia ucapkan, namanya apa? Kalau yang diomongkan benar, itu kan riba. Kalau yang diomongkan tidak benar, namanya apa? Ya bukan fitnah ya, tahu ya. Terus namanya apa? Hah? Bisa pakai mic-nya, coba saya ingin mendengarkan. Ya, istilahnya apa? Bahasa Arabnya. Sebenarnya kita mikirnya mungkin namimah, tapi namimah kan ada domba ya. Ada domba. Bukan namimah. Namimah itu mengadu orang, bukan mengadu domba ya. Mengadu orang jadi orang yang mengadu, kita jadi adu domba. Kasihan itu domba diadu kambing disalahkan. Makanya ada adu domba, ada kambing hitam. Ini keluarga kambing dan domba ini. Apalagi hewan-hewan yang tertuduh itu, domba, kambing, buaya, air mata buaya. Buaya mengeluarkan air mata nggak? Iya, karena dia nggak bisa berkeringat. Makanya air matanya palsu, itu air mata buaya, itu nggak air mata beneran. Nah, sahabat pernah ditegur oleh Nabi ketika dia membicarakan kejelekan saudaranya. Ya kata dia, wahai Nabi, yang kita katakan itu benar. Ya justru kalian benar itu, maka kalian telah mengghiba dia. Jadi ghiba itu membicarakan aib orang lain yang memang benar adanya, tapi itu tidak. Nah, ada pun jika yang kamu katakan itu tidak benar, kata Nabi, faqad bahattahu. Dari kata bahata, makanya kata bahtun atau buhtan. Jadi kalau mau bicarakan kejelekan orang lain yang itu tidak benar, itu bahat atau buhtan. Makanya di sini ayat yang kita bahas ini tadi, ayat yang ke-16, subhanaka hadza buhtanun adzim. Disebutnya apa kalau Al-Qur'an? Buhtan. Nah, ini fitnah versi kita itu buhtan. Bukan fitnah yang itu, beda. Ya tahu ya istilahnya ya.
Dan tidak ada di Al-Quran wal buhtanu asyaddu minal qatl. Ya walaupun kita tidak membenarkan perbuatan itu, gitu ya. Tapi kalau menggunakan ayat itu untuk dalil lebih kejam dari pembunuhan, ya tidak juga. Walaupun akhirnya dikatakan, oh lidah itu lebih tajam daripada pedang. Gara-gara lisan orang bisa banyak terbunuh. Tapi kalau bunuh orang hanya satu. Nah itu kan pembenaran, ya. Tapi kalau menggunakan ayat wal fitnah asyaddu minal qatl untuk menjadi pembenaran, ya itu tidak. Ya itu tidak. Baik. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi karakter orang beriman itu ya dia tidak akan bersuudzon kepada orang lain dan menjelekkan orang lain. Baik, kita lanjutkan. Jadi lagi-lagi berkaitan dengan keimanan seseorang adalah berhubungan kepada saudaranya sesama muslim dan menunjukkan masalah pada keimanan seseorang adalah kita mudah berhubungan kepada sesama saudara muslim. Makanya kenapa hari ini Islam itu jatuh sejatuh-jatuhnya karena kebanyakan orang-orang beriman itu mudah bersuudzon kepada saudaranya, dan justru itu ya adalah bukti adanya masalah pada keimanan mereka. Makanya jalan iman itu satu. Asal seseorang itu menempuh jalan keimanan maka akan mudah bersatu. Tapi kalau sulit bersatu, ya maka jelas ada masalah pada keimanan itu. Mau dicari pembenaran sebanyak apapun, asal tidak mau bersatu, pasti ada masalah dengan keimanan. Nah maka di surat An-Nur ini ya konsep bermasyarakat mengobati masalah yang ada di masyarakat ya asasnya adalah husnuzan ya agar kemudian setiap permasalahan itu tidak menjadi besar ya karena orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu tubuh ya jika ada yang sakit maka yang lain ya juga merasakan sakit. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimul hakim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya dibalik setiap ketetapan Allah, Allah lebih tahu. Dan dibalik setiap ketetapan Allah ada hikmah di balik itu. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ya asal disikapi dengan penyikapan yang baik. Allah tahu nggak kalau Bunda Aisyah tidak bersalah? Allah tahu nggak kalau Sofwan bin Mu'attal juga tidak bersalah? Tapi kenapa tidak Allah turunkan segera ayat yang membersihkan nama baik mereka? Kenapa kira-kira? Ya karena tadi Allah itu alim dan Allah itu hakim. Ya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Di balik setiap takdir Allah itu terdapat ilmu Allah, dan ilmu Allah itu selalu untuk kebaikan orang-orang beriman, dan hikmah yang Allah hadirkan juga untuk kebaikan ya orang-orang beriman. Makanya dikatakan jangan mengira yang demikian itu buruk bagi kalian, tapi yang demikian itu baik. Nah orang diri baik enak, enak.
Ya kalau kita menggunakan cara pandang dunia nggak enak. Kalau kita menggunakan cara pandang akhirat, ya betapa banyak dosa kita itu hilang dan betapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Ya betapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Kira-kira ya hari ini kalau kita buat konten ya di media sosial, isinya adalah kajian. Dan kalau kita buat konten yang isinya itu adalah gosip, kira-kira yang lebih banyak viewernya yang mana? Nah itu menandakan memang masalah umat Islam sekarang ini lebih suka pada gosip dibandingkan dengan sesuatu yang memang benar-benar ya berkaitan dengan kebaikan dan kebaikan. Baik, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan agar perbuatan yang keji itu atau berita bohong tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka adab yang pedih. Kenapa bagi mereka adab yang pedih? Al-jaza bikin amal, balasan sejenis dengan amalnya. Karena mereka dengan perbuatan yang keji itu ketika tersebar, ya berita bohong itu ketika tersebar, yang tersakiti siapa? Banyak yang tersakiti, Nabi tersakiti, keluarga Nabi tersakiti, yang sahabat tersakiti, orang secara umum tersakiti. Maka karena semua tersakiti karena ulah dia, maka dia pun akan mendapatkan adab yang menyakitkan. Disebutkan perbuatan ini. Nah maka bayangkan kalau kita mengatakan sesuatu dan itu menyakiti orang lain, semakin banyak yang tersakiti, semakin berat nanti hukuman yang Allah berikan kepada kita. Nah makanya enaknya orang beriman asal kita benar, nggak perlu takut. Apapun yang dikatakan orang biasa saja. Tapi kalau kemudian kita bersalah, walaupun didukung oleh banyak orang dengan kebenaran, ya tetap harusnya kita perlu khawatir. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran itu apa yang ada pada Allah, bukan apa yang ada pada manusia. Nah makanya tahu Abdullah bin Abbas yang ketika masih sangat mulia sekali dibonceng oleh Nabi dan dikatakan seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah Allah tetapkan. Dan seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah Allah tetapkan. Rufi'al qalam wa tufatis ya pena sudah diangkat dan kita juga sudah mengering, ya lembaran-lembaran sudah mengering. Artinya apa? Sudah. Ya jadi asal kita bersama Allah, apapun yang terjadi dengan kita yang ada masalah. Ya maka orang Islam itu siap berhadapan dengan seluruh dunia, asal dia yakin dia di pihak yang benar. Tapi justru khawatir kalau dia bersama dunia, walaupun ya tapi dia berada di pihak yang salah. Nah makanya kenapa orang-orang Islam itu tahan bully? Karena bersama Allah. Lah hari ini kan, kenapa generasi kita itu cenderung cengeng? Gak diajak berteman satu orang nangis. Ya seakan-akan langit itu runtuh, dunia kiamat. Ya karena tidak menghadirkan Allah, tidak kokoh. Makanya kalau kemudian anak-anak itu kokoh, ya karena merasa dibersamai oleh Allah, ya berarti kalau kemudian dia diajak berteman oleh teman-temannya, insya Allah itu adalah teman-temannya yang baik. Tapi kalau kemudian dia dijauhi oleh teman-temannya, tapi dia merasa dia berada di pihak yang benar, berarti memang teman-temannya nggak baik. Dia akan dijauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Mau diomongin seperti apapun, dia tahan saja. Ya semakin merasa banyak apa yang kita dapat. Makanya orang beriman itu kuat, tapi tidak jamin. Ya, jadi dia lembut tapi ya jadi kan ada ya anak itu antara lembut dengan yang ingin tidak tipis. Dibully teman-temannya nggak balas. Kenapa? Nggak berani cengeng. Baik ya? Hah? Kurang lah itu kalau cengeng nggak.
anaknya orang beriman. Nggak cengeng, dia nggak nangis, tapi nggak balas. Kenapa? Ya tadi nggak balasnya tadi, makanya dia nggak balas bukan karena dia lemah, dia sangat kuat, tapi kekuatan dia itu diwujudkan dalam bentuk tidak membalas lagi, tapi nggak cengeng. Makanya yang membalas nggak ada kelembutan di situ, itu masalah juga. Yang nggak membalas tapi nangis, cengeng, itu masalah juga. Jadi yang benar yang mana? Dia kuat. Saya nggak balas kamu bukan karena saya lemah, saya kuat bisa balas kamu, tapi saya nggak membalas karena ya kasih sayang yang ada pada saya itu jadi menjadikan saya tidak ingin menyakiti orang lain. Tapi mau kamu tulis seperti apa pun saya nggak akan bisa, nggak ini. Saya bukan orang yang nyaman. Bisa nggak orang pikir generasi begitu? Kadang orang tua itu jangan balas kan, jangan sabar, jangan. Kamu harus jadi laki-laki, nak pukul, balas pukul, keras hatinya. Jadi serba salah kan? Ini cengeng banget, ini keras banget. Islam itu memajukan kepada itu antara kelembutan dan keberanian. Berani itu bukan harus dengan kekerasan, bahkan berani itu ya jadi kelembutan. Makanya kata Nabi, laisa syadid bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu dengan ya kemampuan untuk membanting lawannya. Ya innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda Allah. Tapi orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah begitu. Makanya iman itu yang mengokohkan manusia. Makanya para sahabat di Mekah itu dibully luar biasa. Nabi itu pernah dibulinya. Kalau dibilang penyihir, dibilang dukun, dibilang orang gila, dibilang pembohong. Tapi kok kuat? Ya karena tadi bersama Allah. Apakah Nabi ketika sudah kuat bisa membalas atau membalas? Ya kan. Nah silakan direnungkan generasi yang perlu kita hadirkan seperti itu. Ya dia pemberani, tapi penyayang, bukan keras atau cengeng, bukan begitu. Baik ya. Lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedang Allah itu mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Baik orang-orang munafik yang membuat berita bohong, yang itu menyakiti keluarga Nabi dan seluruh orang-orang beriman. Kan Allah katakan bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Akhirat kan pasti kan ya. Di dunia sakit kan mereka. Di dunia sakit kan mereka. Sakit juga, pedih juga hatinya. Jadi orang-orang munafik itu hatinya tersiksa. Nah makanya ketika mereka membuat kabar bohong untuk menyakiti hati kaum muslimin, nah kita sebetulnya tak perlu sakit hati. Kadang kita kan merasa kita sakit luar biasa dan menganggap mereka tidak sakit. Enggak, mereka lebih parah sakitnya. Makanya kemunafikan itu penyakit ya. Allah katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit yang Allah tambahkan dengan penyakit yang lain. Ya walaupun hidupnya terlihat mewah, followernya banyak, tutupnya banyak, gitu ya. Kalau sekali nge-tweet itu kemudian yang ngomelin banyak, gitu ya. Nah mungkin orang-orang Islam akan merasa sakit ya, tapi yakini mereka lebih sakit. Makanya sebetulnya karena hati mereka sakit itu kenapa? Artinya mereka bikin-bikin yang seperti itu untuk menghilangkan rasa sakit dan dengki yang ada dalam hati mereka terhadap orang-orang beriman. Tapi semakin mereka lakukan itu, maka sakit yang ada dalam hatinya itu semakin menjadi-jadi. Makanya Allah katakan lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Jadi gak hanya di akhirat ya, di dunia sakitnya luar biasa. Ya sakitnya luar biasa. Jadi boleh kita merasa sakit, tapi untuk kemudian kita bisa berlapang dada, kita yakini mereka jauh lebih sakit dibandingkan kita. Kemudian Allah tutup walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ghafurur rahim. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian
azab yang besar, wa anna Allaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi Rauf itu, ya, kalau Rauf sayang yang bahkan sayangnya itu tidak ingin keburukan itu terjadi pada orang lain. Kalau Rahim itu sayang ketika keburukan itu sudah menimpa pada orang lain. Kalau ada dokter, ya, kalau ada dokter melihat potensi penyakit yang ada pada pasien, kemudian dokter ini karena kasihan kepada pasien tersebut maka diberikan tadi larangan-larangan dan pantangan-pantangan untuk makan sesuatu. Berarti dokter itu Rauf. Sebelum pasien itu jatuh sakit, itu diantisipasi ya agar pasien itu tidak sakit. Tapi kalau Rahim sudah sakit, nah itu kemudian mengobati, itu Rahim. Nah Allah itu Rauf dan Allah itu Rahim. Kepada orang-orang yang belum mengalami yang demikian, Allah itu jadikan ini sebagai peringatan agar tidak mengalami hal yang sama. Karena Allah penyantun, Allah sayang pada mereka. Dan bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan yang demikian dan ikut-ikutan, maka Allah itu Rahim, Allah penyayang. Ya, yang konsekuensinya adalah Allah ampuni mereka yang bertobat dan ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yaitu secara umum yang berkaitan dengan hadithul ifki. Adapun nanti hal-hal yang masih terkait dengan hadithul ifki itu di ayat yang selanjutnya. Itu masih terkait. Nah, termasuk di ayat yang ke-26, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Ini maksudnya apa? Oh, kalau kemudian kita baik pasti istrinya baik, kalau kita baik pasti suaminya baik. Ya, apakah seperti itu? Ya tidak juga. Ini nanti ada maksudnya. Nah, ada pun maksudnya kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Karena di atasnya itu masih ada pembahasan yang terkait dengan hadithul ifki. Jadi intinya untuk Bunda Aisyah, Allah Subhanahu wa taala bersihkan beliau dari segala tuduhan, dan ini pula menunjukkan kalau Al-Qur'an bukan bikinan Nabi. Kalau Al-Qur'an bikinan Nabi enggak nunggu 1 bulan sudah dibikin ayatnya. Enggak perlu Nabi merasakan sakit yang luar biasa. Ya, tapi karena Al-Qur'an murni dari Allah, maka beliau yang menunggu wahyu yang Allah turunkan, dan baru 1 bulan Allah turunkan, dan banyak hikmah di balik itu. Tapi asasnya untuk orang beriman adalah ketika kita mendapat kabar miring berkaitan dengan saudara kita, nah jangan ikut-ikutan ngompori atau menyebar, dan bersungguh tapi yang ada adalah husnuzon, dan posisikan bagaimana kalau kita di posisi dia. Apakah kita ingin kemudian ya kabar yang berkaitan dengan kita itu disebarkan dan diceritakan kepada orang lain. Nah begitu ya, jadi berkaitan dengan penyelesaian masalah di masyarakat, salah satu solusinya adalah dengan berhusnuzon. Baik, silakan, masih ada sisa beberapa menit kita gunakan untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya apa hukumnya ketika di sebuah lingkungan itu ada sebuah rumah, ini kan seorang suami istri ya, suami istri, kemudian suaminya kerja di luar kota, kemudian ada laki-laki teman suami itu datang ke tempat istrinya tersebut, dan itu terjadi tidak sekali dua kali, tapi sering beberapa kali yang sampai sampai keluarga itu jadi ramai, jadi heboh. Kemudian apa hukumnya jika ada seseorang yang menegur istrinya gitu ya, supaya tidak boleh seperti itu. Tapi waktu itu si istri ditegur, tapi akhirnya suaminya malah marah. Apa hukumnya? Apakah termasuk menegur perempuan melakukan sesuatu, atau gimana Ustaz hukumnya, atau apa yang seperti ini harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hidup bermasyarakat, makanya terkadang ada hal-hal yang berkaitan dengan
yang kadang dengan omongan buruk itu menghalangi seseorang untuk berbuat yang demikian. Ya, jadi ada kalanya omongan-omongan orang itu menjadi penghalang orang lain berbuat kemaksiatan. Tapi jangan kita ikut ngomongin yang demikian. Jadi itu ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi ngomongin keburukan orang lain itu enggak benar. Tapi kalau kemudian ini menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi hukuman sosial bagi mereka yang bermaksiat, akhirnya banyak orang yang melakukan hal yang sama tidak jadi, itu satu yang lain. Jadi ada hikmah di balik itu, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan yang demikian. Nah, kalau ada kesan itu seperti itu, yang pertama adalah ya kita tidak menegur ya bahasanya. Yang ada kita mungkin memberikan nasihat atau mengabari. Gimana cara ngabarinya? Ya kita sampaikan kepada perempuan tersebut bahwasanya kita ini ingin yang terbaik buat dia, tidak ingin keburukan bagi dia. Namun apa yang terjadi pada dia itu ternyata menimbulkan omongan di tengah masyarakat. Maka kita tidak ingin ya dia itu dijadikan bahan omongan oleh masyarakat, maka kita memberikan jadi semacam nasihat atau kabar tentang apa yang terjadi di masyarakat. Nah, agar apa? Agar yang dia lakukan itu tidak diulangi lagi. Kenapa? Karena yang demikian punya potensi untuk menjelekkan citra dirinya sendiri. Nah, termasuk ya sebagai seseorang yang mungkin merasa saya nggak melakukan apa-apa, bukan masalah tidak melakukan apa-apa, tapi kalau kita menjadi sebab orang lain suudzon kepada kita itu juga nggak boleh. Jadi jangan biarkan orang suudzon sama saya, semakin banyak pahala yang saya dapatkan, nggak begitu. Tapi kalau kita punya potensi menjadi sebab orang lain suudzon kepada kita itu juga masalah. Tahu kisah Nabi SAW ketika sedang iktikaf itu dikunjungi oleh istri beliau, Sofia. Nah, ketika Nabi sedang berbincang-bincang dengan Sofia, itu ada dua orang Ansor yang sedang lewat. Nah, kemudian Nabi memanggil orang Ansor tersebut dengan mengatakan dia adalah Sofia. Ya, orang Ansor mengatakan, subhanallah, kami tidak akan berurusan wahai Nabi. Tapi kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu mengalir pada tubuh Anda melalui jalan-jalan. Dan Nabi khawatir syaitan itu menghembuskan sesuatu pada diri dua orang Ansor tersebut. Ya, kalau kita katakan kan untuk para istri Nabi kan hukumnya khusus ya, mereka berhijab sehingga tidak tahu. Jangan-jangan ini Nabi mau nikah lagi, gitu ya, atau Nabi sedang berkhulwat dengan perempuan. Nah, siapa tahu walaupun orang Ansor tidak mengira itu, tapi Nabi ajarkan kepada kita bahkan selevel Nabi dengan orang Ansor saja menghindari potensi terjadinya suudzon. Nah, makanya kalau kemudian kita memasukkan orang tadi itu ke rumah kita, yang itu bisa menjadi potensi omongan orang lain walaupun kita nggak melakukan apa-apa. Nah, jangan lakukan itu. Ya, jangan lakukan itu. Nah, makanya kita bisa nasihati dia atau kita masukan kepada dia. Pertama, kita ingin kebaikan untuk dia, dan kita tidak ingin dia menjadi bahan omongan orang lain. Dan yang berikutnya, kasihanilah orang-orang yang kita tahu, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, ya dengan menjadikan mereka suudzon kepada kita. Disebabkan karena apa yang kita lakukan memicu ya potensi adanya suudzon dari mereka. Jadi bahasanya bukan menegur. Kalau orang ditegur itu kan merasa dirinya salah, ditegur itu pasti akan melakukan defense. Tapi kalau kemudian kita membuka dengan obrolan yang lebih kepada kita berada di pihak dia loh, dengan mengabarkan itu perkara dia nanti melakukan apa itu urusan yang lain kan. Tapi minimal kalau yang dia lakukan urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kemudian menghalangi orang lain bersuudzon dan memunculkan omongan-omongan yang tidak baik, nanti kita dahulukan. Nah, begitu. Jadi lebih kepada cara yang lebih bijak, dan insya Allah Allah lebih tahu terhadap yang demikian. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya. kemudian anaknya jadi tidak soleh gitu. Nah itu dikatakan ada simpulannya begini, simpulan yang pernah saya dapatkan ketika seorang ketika seorang suami itu baik, tapi istrinya itu jadi buruk. Nah simpulannya jadi seperti itu. Tapi itu gambaran itu tuh ada pengaruh familiar dari situ. Mungkin itu Rukun Islam itu kan 5 ya, dan namanya rukun itu menjadi pilar utama. Dan kalau nggak ada pilarnya itu Islam itu runtuh. Tapi yang unik untuk haji itu belakangnya ada manis tawaran ini sabila. Jadi bukan haji itu saja selesai, enggak. Kalau sholat selesai, ya zakat selesai, puasa selesai, tapi untuk haji manis tawaran ini sabila. Bagi siapa yang Allah mudahkan jalannya. Nah artinya yang terpenting bagi kita itu adalah kemauan kita untuk haji. Ya kalau kita sudah mampu berhaji, ya kita berusaha untuk kemudian bisa melaksanakan haji. Walaupun untuk hari ini banyak prosedur yang harus diikuti. Nah maka kemampuan itu kan bukan hanya masalah finansial. Kita mampu secara finansial, tapi belum tentu mampu secara fisik. Kita mampu secara finansial, secara fisik, tapi belum tentu mampu secara aturan. Makanya termasuk kalau zaman dulu dia punya bekal, kemudian dia kuat, tapi terjadi peperangan di sekitar Makkah, sehingga mereka saat itu tidak bisa masuk ke kota Makkah, itu juga belum mendapatkan jalan. Jadi artinya yang demikian ya tidak mengurangi niat yang sudah ada di dalam diri kita untuk melaksanakan haji, walaupun ya kapan bisa haji. Tadi biarkan Allah yang memberikan kemudahan asal kita sudah berazam untuk bertawakal kepada Allah. Tapi apakah yang demikian fitnah? Ya, tidak bisa dikatakan fitnah juga. Ya. Kalau fitnah dalam artian konotasinya netral ya bisa jadi. Tapi kalau fitnah keburukan ya tidak juga. Kan kita nggak bisa menyalahkan kenapa ini harus ya ada aturan itu. Kenapa nggak semua orang yang haji hari ini tahun ini semuanya berangkat haji? Kalau jadi korban beberapa orang kalau terjadi penumpukan di sana kan. Makanya ada aturan yang dibuat itu kan untuk tadi memberikan kenyamanan ya dan meminimalisir potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya ya tidak bisa dikatakan fitnah dalam arti yang negatif. Tapi kalau fitnah dalam artian secara umum ya ini memang banyak fitnah dan ujian untuk kita ya tidak bisa menjalankan ibadah itu dengan maksimal ya mungkin saja. Nah, ada pun berkaitan dengan istri Nabi Nuh, khianatnya. Nah, khianatnya istri Nabi itu apa? Adalah ketika suaminya menyuruh kepada kebaikan, dia tidak mendukung suaminya. Jadi khianatnya itu begitu. Suaminya salah, tidak diluruskan khianat. Suaminya benar nggak didukung, khianat juga. Suaminya mau ngaji, jangan bawa pulang kantor kok ngaji mas, di rumah dulu lagi sama anak-anak. Khianat. Ya, atau kemudian ingin melakukan kebaikan, saya ingin wakaf buat masjid, jangan mas ini anak-anak kita segala macam masih butuh ini, nah itu khianat juga. Jadi penghalang bagi kebaikan suaminya. Nah, khianatnya istri Nabi itu adalah seperti itu, dan khianat serem dengan laki-laki yang lain. Nah, ada nanti di Al-Quran dikatakan Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, Inna bani min ahli wa inna wa'daka haqqi. Allah sesungguhnya anakku itu keluarga dan janjimu benar. Tapi Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga. Nah, dia menafsirkan itu menyalahkan serong. Dan anak ini itu anak dari hasil hubungan gelap dengan laki-laki yang lain. Nabi Nuh tidak tahu, makanya Allah katakan itu bukan anaknya. Tapi ini kesimpulan yang tidak benar. Itu anaknya Nabi Nuh. Nah, ada hubungan seseorang itu menjadi ayah dan anak, itu kan hubungan nasab, hanya berlaku di dunia. Kalau di akhirat tidak ada hubungan nasab. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalu. Nah, anaknya kan meninggal kafir. Nabi Nuh masih hidup, sudah terputus hubungannya. Doa untuk anaknya nggak bisa, menabung dan nggak bisa terputus. Makanya bukan keluarga lagi. Nah, istri penting nggak dalam pendidikan anak? Penting sekali. Ya, kehadiran istri itu penting sekali. Sulit mendidik anak menjadi baik kalau nggak ada istri.
sulit mendidik anak, baik kalau nggak ada istri. Makanya Rasulullah SAW punya banyak ibu, dan banyak ulama itu yatim, tapi nggak ada ulamanya yang berat. Makanya kalau ada orang kok istrinya meninggal kok nikah lagi, jangan sombong. Ini pasti niatnya untuk kebaikan anaknya, karena anak ini nggak mungkin bisa tumbuh dengan baik kalau tidak ada ibu, pasti terbengkalai. Makanya yang terbaik bagi laki-laki kalau istrinya meninggal itu nikah lagi. Tapi yang terbaik bagi istri kalau suaminya meninggal tidak meninggal. Enggak, ini beneran, ini kan bukan kalau saya laki-laki bukan. Walaupun boleh nggak istri menikah lagi boleh. Tapi kalau nggak menikah lagi dan fokus didik anak itu lebih baik. Karena Ummu Hani itu pernah dilamar Nabi. Ketika muda dilamar Nabi ditolak. Ketika sudah punya anak janda dilamar Nabi ditolak juga. Kenapa? Ingin fokus didik anak. Dan Nabi tidak melarang. Padahal nikah dengan Nabi itu bukannya luar biasa kan? Tapi Nabi tidak melarang, artinya mendidik anak dan tidak menikah lagi itu secara pemilihan hampir setara dengan ketika Nabi. Nah gitu. Ya. Nah, Nabi Nuh ini dikatakan gagal gara-gara ada anaknya yang kafir. Padahal bayangkan didik anak gak ada ibu itu sulit, apalagi didik anak ada ibu tapi kufur, itu sulitnya double. Tapi apakah seluruh anak Nabi Nuh itu kafir? Hanya satu ini saja. Dan kenapa anak ini kok kafir sendiri dan saudara-saudara tidak kafir? Karena di rumah itu ada ibu yang kafir, di luar bertemannya dengan teman-teman yang kafir. Nah maka ini bahaya. Ya tapi kalau di rumah itu ada keluarga kafir, tapi di luar itu masih bergaul dengan orang-orang beriman, insya Allah masih beriman. Nah itu begitu. Jadi Nabi Nuh ya kenapa anaknya begitu, ada istrinya nggak ya ada juga. Tapi jangan dijadikan alasan. Tetap tugas mendidik anak kan ya tugas suami atau kemudian tugas orang yang beriman. Ya jangan diserahkan kepada orang yang tidak beriman. Nah ada pun anak-anak yang lain kan masih beriman. Nah gitu. Jadi bayangkan perjuangan Nabi Nuh. Kok tega ya dia mengatakan Nabi Nuh itu gagal didik anak. Padahal perjuangannya didik anak luar biasa. Ya kalau sudah lawan istri itu kan berat kan. Ya suaminya ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren. Jangan mas, nggak menjanjikan jadi santri itu masa depannya, gitu ya. Dan taruh di gitu, SMA negeri, gitu ya. Nah suaminya kalah. Gitu. Nah Nabi Nuh itu bisa berhasil mendidik anak-anak yang lain. Gitu. Nah makanya kenapa Nabi Ibrahim ketika Azar itu kafir berusaha mengislamkan masyarakatnya agar tidak terulang apa yang terjadi pada anaknya Nabi Nuh yang satu itu. Ya karena di rumah itu ada keluarga kafir, di luar munculnya dengan orang kafir tidak wasalah, pasti kafir. Pasti. Tapi kalau di rumah ada kafir, di luar masih nggak bergaul dengan yang kafir, insya Allah masih aman selamat. Tapi ini, jadi memang ada adilnya, tapi bukan berarti kemudian tertutup peluang untuk melakukan kebaikan. Justru dalam kondisi apapun, di situ ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Tapi yang bisa kita simpulkan, Nabi Nuh gagal atau tidak? Tidak. Bahkan hebatnya luar biasa. Ini orang biasa belum tentu sanggup seperti Nabi Nuh. Makanya keterlaluan kalau ada yang mengatakan Nabi Nuh itu. Baik Allah harus. Baik ada yang lain? 5 menit. Baik, 2 orang ya. Iya. Misalnya anak-anak ya, ketika dia diikuti atau dijauhi temannya, orang beriman itu kuat, kita tidak lagi sedang tidak berbalasnya. Tapi kan seperti yang kita ketahui sekarang ini tindak bullying juga ada yang parah juga ya Ustaz ya. Apalagi misalnya pergaulannya yang tidak baik, gitu, misalnya sekolah hukum atau sejenisnya seperti itu. Misalnya kalau memang seperti itu, misalnya anak dipukul, didorong, misalnya mungkin dengan arti yang lebih besar. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak ini tidak benar? Sebenarnya kan kalau kebanyakan orang tua kan biar dia nggak pukul terus, ini dia nggak pukul.
orang tersebut gitu, yang tidak menangis ketika menghadapi hal seperti itu dan menjauhi temannya pun dia kuat. Bagaimana Ustaz? Baik, artinya memang ya tindak bully ini ya bukan sesuatu yang dibenarkan ya, dan memang berbahaya, maka memang harus diselesaikan ya. Tapi untuk tindakan bully ini kan melibatkan banyak pihak ya. Dan kita ini kan yang bisa kita lakukan adalah ya membentengi anak-anak kita di awal. Ya, walaupun nanti ya tetap permasalahan itu harus diselesaikan secara kebersamaan, tapi minimal untuk awal yang bisa kita lakukan adalah kita dengan anak-anak. Pertama tadi ya anak-anak kita kenapa bisa kuat? Ini kan makanya kenapa iman itu harus ditanam di fase-fase yang sangat awal sekali, yang menjadikan dia itu terhubung dengan Allah. Pertama, ketika dia kuat, dia tidak akan membuli dan menzalimi temannya. Kenapa? Karena dia tahu orang beriman itu terhadap orang beriman yang lain kan seperti satu tubuh, kan masa dia menyakiti tubuhnya sendiri kan nggak mungkin. Ya, dan dia itu memposisikan temannya seperti dirinya sendiri. Makanya anak yang beriman, yang kuat imannya itu, ya cenderung tidak mudah menyakiti orang lain. Nah, ini target kita. Jadi kita didik anak-anak kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kalau memang dia benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah larang kita menyakiti ya orang lain, dan orang lain yang kita sakiti itu kan makhluknya Allah. Kalau kita sakiti dia dan dia tidak membalas, yang balas siapa? Yang balas penciptanya, yaitu Allah. Apakah kita tahu? Nah, ini menjadikan anak kita itu ketika kuat dia tidak mudah menyakiti orang lain. Nah, tapi ketika ada orang lain yang melakukan hal itu kepada dia pun kuat. Kenapa? Ya, dia bersama Allah tadi itu, dijauhi temannya nggak ada masalah, dia bersama Allah. Dan biasanya ya, yang begini ini ketika dia sudah kuat dan memang dia merasa bersama Allah, itu secara auranya beda. Itu bahkan teman-temannya akan mendatangi dia sendiri pada akhirnya. Nah, ketika dalam kondisi tertentu yang dia harus melakukan perlawanan, boleh melawan, tapi beda ya bertahan dengan membalas. Bertahan dengan membalas. Ya, seseorang mukul, sehingga terkadang kita untuk mempertahankan diri kita membutuhkan melakukan hal yang sama, itu mukul, tapi motifnya bukan ingin menyakiti dia, tapi mempertahankan diri kita agar kita disakiti oleh yang lain. Tapi kalau dipukul, nah balas pukul, nah ini mentalnya balas. Dan kalau sudah balas itu biasanya dipukul sekali, balasnya itu berkali-kali. Atau kemudian pakai kaidah kisos lah, temannya pukul dikit, berarti harus kisos mukul. Kira-kira sama nggak kekuatan pukulannya? Lebih kenceng kan? Semuanya merasa oh ini lebih kenceng nih, berarti saya harus kisos dia lebih kenceng lagi. Itu lebih kenceng lagi, nggak selesai urusan, akhirnya berantem. Nah, itu kalau mentalnya itu mental balas. Tapi kalau kemudian mentalnya mental bertahan, ya bertahan selama dia kemudian berhenti dari menyerang dia tak perlu kemudian melakukan perlawanan balik, sudah selesai kan? Karena memang dasarnya hanya mempertahankan diri, dan memang sekali perlu kita bertahan. Yang dengan itu menjadikan orang-orang yang ingin melakukan bully atau kemudian tidak kekerasan itu berpikir ulang untuk melakukan yang demikian. Tapi lagi-lagi tadi landasannya adalah bertahan. Dia tidak membalas, walaupun tadi dibolehkan membalas, tapi sulit membalas dalam kondisi seperti itu. Berarti ada kelebihan tadi itu, maka kisah tidak bisa dijalankan dengan baik yang ada di posisi seperti itu. Nah, kalau kemudian terjadi yang besar, ya memang tadi harus diselesaikan masalah dulu, ini sesuatu yang besar ya masalah ini. Dan memang ketika terjadi yang demikian ya, bahkan kalau perlu masing-masing orang tua itu perlu duduk dan diselesaikan dengan ya cara yang baik. Ya jangan kemudian ini dukung anaknya, ini dukung anaknya, tidak selesai dengan itu. Nah begitu ya. Jadi kalau sampai tahap menyakiti dan memukul, kadang boleh kita bertahan dengan cara melakukan hal yang sama agar menimbulkan ketakutan atau kemudian berpikir ulang untuk orang yang membuli itu, ya untuk melanjutkan dia tidak dibuli yang dilakukan. Allah. Baik, silakan. Saya mau tanya Ustaz, tadi masalah hianat istri ya. Kan hianat istri itu kalau membiarkan suami dalam maksiat atau menghalang-halangi suami dalam hal yang sifatnya halal. Terus
kalau misalnya syariat kayak poligami, terus itu ketika istri misalnya marah, itu marah sampai marah ya. Berarti itu termasuk khianat juga ya Ustaz? Terus bahkan kalau misalnya dia ada misalnya dibiarin, justru malah misalnya dia tuh kayak kalau para suami selingkuh, yang penting jangan nikah lagi. Atau kalau itu kalau nikah lagi tapi ceraikan dulu gitu itu malah membiarkan selingkuh, cerai itu sesuatu yang malah mendorong yang lebih itu kayak sesuatu yang lebih nggak baik itu kayak mana sih? Ya ini harus diperlukan dengan posisi yang benar ya. Wanita itu dengan apa? Ya tabiat ataupun fitrah sebagai wanita ya tidak mungkin kan suka untuk di poligami atau gimana, itu memang sesuatu yang lumrah ya. Tapi kalau membenci syariat poligami tidak boleh. Ya, jadi membenci syariat poligami itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian ya secara fitrah tidak mau dipoligami, ya itu satu yang wajar. Nah, apakah suami ketika poligami itu butuh izin istri? Enggak kan? Enggak butuh secara fikih. Tapi kalau istri tidak mengizinkan, apakah mungkin poligami itu berjalan dengan baik? Karena asasnya kan suami itu harus adil, dan gak adil sedikit itu istri bisa nuntut di akhirat. Makanya kalau kemudian istri itu mengizinkan ada hal yang kurang, itu sangat ridho. Makanya ini yang kemarin kita bahas di hari Senin itu, untuk Sarah dan Hajar itu ya dua-duanya itu nggak ada masalah. Makanya ini ridho sebagai saja yang dilihat ini, si juga demikian. Tapi kalau kemudian si istri nggak ridho, yang ada adalah saling menuntut haknya. Ya dia akan menuntut haknya. Kalau merasa ditolong sedikit, itu berat suami di akhirat. Walaupun secara fikih dia nggak butuh izin, tapi asal istri nggak mengizinkan, kok dia lakukan, akan berat untuk dia di akhirat pasti. Tapi itu kan pilihan suami kan ada lagi. Nah kemudian istri itu kan mempertimbangkan banyak hal ya.